Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, pada hari ini saya akan berbagi informasi cara untuk root atau unlock STB, tepatnya STB seri B860H versi 5. Tetapi kali ini saya akan menunjukkan cara untuk root versi 5 dengan board versi yang lama ya, karena versi 5 untuk seri B860H ini ada dua, yaitu versi lama dan versi baru. Versi yang lama saya tunjukkan di sini sudah ada tulisannya Android TV dan 2 GB RAM, tetapi tidak ada tulisannya versi 5. Nanti kalau yang board baru, di sini ada tulisannya V5, itu ada pakai board baru. Kemudian untuk fitur atau port-portnya sama, USB 1, 2. Kemudian posisi untuk port NIC, HDMI, kemudian micro SD-nya juga sama, beda dengan versi 1 ataupun versi 2 yang posisi micro SD-nya berbeda. Kemudian versi 5 port SPDIF-nya juga sudah ini ya, sudah strip ya, strip PDIF seperti ini. Nah, kemudian apa yang membedakan proses routing di B860H V5 dengan board lama atau dengan board baru, yaitu nanti ada di short pinnya ya. Jadi kode short pin antara V5 board lama dengan board baru nanti berbeda. Untuk mengetahui posisi board lama, short pinnya ada di sebelah mana, mari kita tunjukkan, kita bongkar. Yuk kita bongkar dengan membuka dua skrunya ini, kemudian kita lepas back casingnya. Yuk, dan inilah penampakan dari ZTE B860H V5 dengan board lama. Nah, seperti ini. Nah, kemudian letak short pinnya itu ada di sini, C72A12. Oke. Nah, oke, langsung saja kita lakukan persiapan untuk root. Yuk kita mulai. Oke, kita siapkan alat-alat untuk persiapan unlocking. Ya, kita pakai Arvana Soft, kemudian yang Realonic Pro ya, nanti kita siapkan seperti ini. Kemudian device manager nanti kita pakai untuk mengetahui hardware atau device-nya sudah terkoneksi apa belum. Nanti akan muncul pun Android di situ. Kita susun dulu biar lebih mudah untuk pemantauannya. Kemudian jangan lupa untuk menginstal tool-tool lain
seperti ADB, jadi driver untuk mendeteksi hardware-nya STB, kemudian UBT, USB Burning Tool, untuk memastikan bahwa STB ini tidak terhubung, yang artinya kalau terhubung di UBT berarti ini koneksi fake ya. Jadi yang benar adalah di device manager. Kemudian bootmaker bisa kita pakai juga nanti untuk STB V5 dengan boot yang baru. Oke, kemudian ini image untuk ini ya, OS nya. Kemudian kita susun ya, jadi Reolonic Pro nya, kemudian device manager sama UBT nya kita pastikan berjajar seperti ini, sambil flashing. Nanti kita pantau status hardware-nya sudah tampil pun Android belum di device manager ya. Oke, seperti ini. Oke, sambil short pin kita pantau device manager, apakah pun Android sudah muncul atau belum. Nah, setelah Android pun sudah terdeteksi di device manager, kita kembali ke Reolonic Pro, kita tekan 1 untuk refresh status hardware. Nah, status terhubung, kemudian ID-nya juga sudah muncul, kemudian kita bisa info perangkat. Nah, ini adalah bootloader yang ada di dalam hardware. Kita kembali, kemudian setelah semuanya selesai, kita tidak perlu melakukan reboot atau flash. Nah, langsung saja kita tekan 7 untuk flashing auto, jadi biarkan Reolonic Pro yang bekerja secara otomatis. Kita tunggu saja sampai finish ya, kita tidak perlu ngapa-ngapain. Nah, setelah STB selesai flashing akan muncul booting seperti ini. Tekan panah ke kanan atau lanjutkan saja. Kemudian kita masuk ke aplikasi untuk memasukkan akun Google. Kita login. Atau bisa membuat email baru juga bisa dari STB.
Setelah proses flashing dan login di Google Play atau App Store selesai, kita bisa memanggil STB melalui laptop atau PC dengan bantuan platform tool dan Scrapy. Oke, filenya kita copy dulu ke drive C boleh, atau sembarang. Kemudian kita setting path-nya. Nah, kemudian platform tool ini kita copy saja alamat URL-nya. Kemudian kita cek koneksi ke STB. Kebetulan STB ini alamatnya 7 ya. Oke, itu berarti sudah terkoneksi karena reply. Kemudian saya rubah drive-nya, letak platform tools disimpan. Ini menyesuaikan ya, di mana folder platform tool diletakkan. Nah, kemudian langsung ketikkan ADB juga sudah benar. Nah, bila sudah muncul seperti ini adalah data-data dari STB. Nah, kemudian kita membuat koneksi ke STB. Kita panggil IP-nya dengan port 5-nya 4 kali. Nah, ketika muncul valid autentifikasi, buka kembali STB-nya, nanti akan muncul pop-up window ya, pop-up window USB grant. Nah, pencet saja OK. Nah, kemudian bila sudah ditekan OK-nya, kembali lagi panggil dengan ADB connect. Nanti akan muncul seperti ini jika sudah already connect. Nah, kita akan memanggil interface STB melalui Scrapy. Nah, ini adalah tampilan dari STB, UI-nya seperti ini. Kita bisa melanjutkan untuk mengisi akun. Kebetulan saya sudah membuat akun terlebih dahulu. Jika kombinasi dari keyboard mouse tidak cukup, bisa menggunakan bantuan remote ya, remote dari STB. Nah, ini autentifikasi ke handphone yang kebetulan emailnya saya daftarkan lewat handphone. Oke, sudah berhasil, akun tertanam di Google Play. Nah, ini adalah tampilan menu-menu aplikasinya. Kita cek konsolnya. Nah, kita masukkan super user dengan mengetik SU, lalu kita enter. Kemudian kita panggil OK Magic Disk. Kita install saja ya. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi.
Kita masuk ke terminal emulator, kita lanjutkan kembali karena baru pertama kali konsol kita buka, jadi memerlukan grand. Oke, kita ketik kembali super usernya untuk memunculkan menu-menu dari flashing ini. Kita rubah dulu resolusi layarnya agar enak dilihat ya. Resolusi ini menyesuaikan dengan monitor-monitor yang kalian pakai. Kebetulan monitor saya menggunakan support resolusinya 1080 60 fps ya. Oke, kita masuk lagi ke terminal emulator konsol, kita ketikkan lagi super usernya SU. Oke, izinkan, kemudian kalau sudah langsung saja ketikkan 1212 untuk memunculkan menu-menu. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah selesai. Nah, fitur-fitur yang ada di super user ini adalah menu-menu yang kita pakai untuk finishing dari settingan STB kita, mulai dari launcher, kemudian Play Store, logo, kemudian screen display, dan boot animation. Oke. Kemudian kita juga bisa auto install. Jadi APK-APK yang kita punya, yang sudah kita download, bisa dengan satu klik, dengan sekali klik terinstall otomatis. Caranya adalah kita kumpulkan di folder APK, kemudian kita masukkan ke SD card yang kita panggil melalui super user ini. Nah, kita lanjut ke poin kedua, yaitu settingan launcher. Sebaiknya launcher ini kita setting ke default ya, yaitu Android TV Launcher. Bisa juga sesuai selera, nanti bisa dicoba-coba juga, tidak mempengaruhi fungsi apapun ya. Nah, ini saya aktifkan launcher defaultnya 1. Kemudian kembali lagi ke menu utama, tekan 11, kemudian kita setting app drawer. Nah, ini juga begitu, saya lebih suka drawer default ya. Jika kalian suka yang lain, silahkan dipilih. Kita kembali lagi, kemudian yang keempat kita set mode Play Store. Mode Play Store sini ada dua, yaitu versi mobile dan versi TV Android ya. Oke, kita kembali ke menu utama. Oke, kita lanjutkan untuk menu yang kelima, yaitu membuat boot logo. Setup logo ini saya lebih suka untuk setting default ya. Kebetulan kita pakai Realonic Pro, saya pilih nomor 4. Oke, sudah selesai. Nah, STB akan restart. Kita tunggu sebentar. Jika STB sudah booting dan siap, maka Scrappy ini akan kita
panggil. Nah, seperti ini. Nah, sudah muncul tulisan B860. Kita kembali lagi ke konsol, kita aktifkan kembali super usernya, kemudian kita panggil menu-menunya. Kita lanjut untuk membuat logo sendiri ya. Jadi logo ini nanti akan mengidentifikasikan kita bisa membuat logo dari gambar kita sendiri. Nah, ketika kita pilih satu, akan terjadi gagal seperti tadi karena gambar yang diminta. Nah, seperti ini, logo 480 sama logo 576, resolusi JPEG. Kemudian resolusinya Full HD dan HD harus kita buat dulu sesuai dengan requirement. Nah, nanti ketika sudah kita kopikan ke folder Arvana Soft, kemudian kita pindah ke folder Arvana Soft STB. Kita ke file manager untuk mengcopy image yang sudah disiapkan. Nah, kebetulan image yang sudah saya siapkan ada di SD card. Nah, kita copy dua image ini ke folder Arvana Soft. Kita copy, kemudian kita back, kita masuk ke folder intern STB, kita masukkan, kita kembali lagi untuk mengambil file yang lain. Kita masukkan ke Arvana Soft. Oke. Nah, ketika semuanya sudah tercopy di folder intern STB, maka kita bisa melanjutkan untuk eksekusi boot logo. Kita pilih nomor 1 dulu. Kita buat image dari logo atau gambar yang telah kita simpan tadi. Nah, ini adalah proses pembuatan image dari gambar-gambar tadi. Nah, ini sudah berhasil dibuat logo.image. Nah, sekarang kita set image menjadi logo booting kita di STB. Kita ketik 2 lalu enter. Nah, ini sudah berhasil STB restart, dan kita lihat nanti di booting akan muncul ini, akan muncul gambar yang telah kita buat untuk bootingnya. Kita panggil lagi scrapingnya. Kemudian kita lanjut lagi untuk menu berikutnya. Kita aktifkan super usernya dulu, kemudian kita panggil menu-menunya, kemudian setelah boot logo kita setting, kita akan set untuk animasi boot ya. Set animasi boot ini nanti bisa disetting sesuai selera. Saya set defaultnya yaitu Realonic Pro, atau bisa membuat custom sendiri animasinya.
caranya sama ya, kita buat animasi, kemudian kita zip dan dikopikan ke folder Benko Eleven. Kemudian pada menu yang ke-8 ini boot animation dynamic, jadi kita bisa membuat beberapa animasi yang akan kita tampilkan di booting STB. Mungkin tujuannya macam-macam ya, mungkin untuk iklan atau promosi dan sebagainya. Oke, kita skip. Kemudian setting screen and display. Jadi ada dua cara, salah satunya lewat konsol ini. Nah, kebetulan LCD saya, monitor saya menggunakan resolusi Full HD dengan 60 fps. Saya pilih nomor 4. Oke, setelah semuanya selesai setting menunya, kita bisa keluar dari super user dan menu-menunya, kemudian kita cek ke aplikasi utama. Nah, seperti ini adalah tampilan default dari Flashing Reolinic Pro. Kita cek, nah, versinya sudah 10, versi Androidnya. Kemudian developernya juga sudah aktif. Play Store sudah aktif juga dengan akun yang terpasang. Kemudian Aptoide TV ya, Aptoide TV adalah semacam repository atau Google Play ya, tapi dari pihak ketiga. Jadi misalkan ingin mencari aplikasi-aplikasi APK di Google Play tidak ketemu, bisa melalui Aptoide TV sebagai alternatifnya. Nah, seperti ini, banyak sekali aplikasi-aplikasinya. Oke, YouTube juga sudah aktif. Jadi ketika STB sudah di flashing atau di unlock, ketika selesai di reboot, dia tidak akan terkunci lagi dengan akun dari IndiHome. Demikian proses flashing atau unlock STB B860H versi 5 dengan board lama. Saya akhiri. Assalamualaikum.